podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, kembali lagi di Pony, podcastnya Nona Destri. Yeay. Kali ini sudah lama ya, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan aku nggak buat podcast. Dan di episode kali ini, episode 12, aku akan berbincang lagi dengan satu bintang tamu yang wow, pastilah menginspirasi. Dan topik hari ini adalah kreatif masa kini. Nah, mungkin kita langsung aja gitu berbincang dengan bintang tamu kita. Ada Almira. Halo. Hai, halo. Kok gitu ya, Almira? Jadi halo Kak. Kreatif. Kreatif banget ini Almira. Aku senang banget karena juga ini topik ini tuh kalau nggak dibahas dengan orang yang kreatif itu nggak akan afdol. Siap. Oke, Amira, sekarang kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Kakak kabarnya gimana? Baik juga, puji Tuhan sekarang masih sehat walafiat, masih bisa melakukan aktivitas. Amira, sekarang sibuknya apa? Sekarang sibuknya apa ya? Kemarin sebenarnya lagi belajar bahasa. Terus sambilan juga ngajar privat TOEFL sama lagi persiapan buat berangkat untuk S2. Wow. Aku senang banget mendengarnya. Oh. Alhamdulillah ya, akhirnya ya. Selama masa pandemi ini juga nggak mengganggu apa sih kreativitas aktivitasnya juga. Iya, alhamdulillah sih gitu ya. Sekedar informasi ya, Amira ini dari Aceh. Jadi kami dua sekarang sedang berbicara lewat telepon aja. Dari ya ini ya namanya dari ujung ke tengah. Benar juga ya, dari ujung ke tengah. Dari ujung ke tengah. Nggak apa-apa, kan kita ada telepon gitu, ada WA, jadi masih bisa berkomunikasi dengan Amira. Ya, jadi komunikasi di masa pandemi. Yes, benar sekali. Enggak sih, kalau sama Amira nggak mesti pandemi. Pasti mau telepon ya Kak? Iya. Harus dijaga komunikasinya. Terus Amira kayaknya sibuk banget ya sekarang ya. Aduh, enggak juga sih sebenarnya. Hanya mencari-cari kesibukan. Amira ini sekedar informasi lagi ya buat teman-teman. Aku kenal Amira itu dari kampus juga dulu. Karena Amira itu adalah satu fakultas sama aku, tapi adik tingkat aku di kampus, anak HI juga. Nah, terus Amira ini juga kemarin kebetulan mewakili dari Aceh ya, dari Aceh untuk pertukaran pemuda antar negara Indonesia Korea yang kemarin sempat aku dapat juga ikuti gitu. Jadi kita lebih dekatnya di situ. Renang PPHN itu podcast episode pertama Kakak ya, yang sama RG ya? Sama RG. Oh enggak, kedua. Enggak, itu berapa ya? Entah itu 7 apa 8, lupa. Tapi dia di tengah-tengah sama RG. Amira ini nggak kalah berprestasi karena emang prestasinya itu luar biasa mantap. Kalau ngomongin beasiswa itu wow, udahlah. Nanti lain forum kita berbicara sama Amira. Oke. Terus ini kan topiknya tentang kreatif masa kini. Nah, aku mau tanya nih, menurut Amira, pendapat Amira, kreatif itu yang bagaimana sih? Atau apa gitu menurut Amira? Kalau menurut Amira, kreatif itu sebenarnya cakupannya luas banget Kak. Kalau yang misalnya yang orang kenal dari Amira itu kreatif dalam hal misalnya bikin sesuatu, handcrafting, DIY, itu mungkin salah satu bagian dari kreatif. Tapi kayaknya kalau di zaman sekarang di mana kita benar-benar dituntut untuk punya soft skill yang gitu-gitu, kreatif punya arti yang lebih luas, termasuk gimana kita bisa beradaptasi sama lingkungan ketika kita dikasih atau menghadapi challenge tertentu di kehidupan sehari-hari, gimana kita bisa cope with those challenges, itu juga bagian dari kreatif. Jadi misalnya kita kerja
tempat baru harus beradaptasi, dikasih masalah, challenge, entah itu dari orang-orangnya, lingkungannya, dan cara kita beradaptasi itu mungkin bagian dari kreatif gitu. Atau misalnya sekarang kita menghadapi masa pandemi di mana ada banyak sekali hal-hal yang harus berubah, cara kerjanya, cara kita menjalaninya, dan gimana cara kita misalnya tetap bisa berkegiatan biarpun ada pandemi ini juga bagian dari kreatif. Jadi kreatif itu sekarang ruang lingkupnya sudah sangat-sangat luas. Tapi kalau misalnya memang pembahasan hari ini difokuskan ke kreatif dalam artian pekerjaan tangan misalnya gitu, itu beda lagi gitu. Mungkin karena kan dulu orang ketika dibilang kreatif, anaknya kreatif nih karena dia bisa ngerjain sesuatu sama tangannya mungkin. Kan tapi kalau sekarang kayaknya artinya sudah semakin luas. Itu sih kalau Amira lihatnya. Iya, Amira ini ya mungkin salah satu kenapa ya aku tadi bilang Amira ini kreatif banget karena memang banyak sekali karya tangan atau buah tangan yang Amira ini kerjakan. Aku udah kayak suka banget gitu loh ngikutin Instagramnya Amira, story-nya. Iya, karena thank you. Karena sangat menginspirasi. Jadi Amira ini suka banget buat story-story bagaimana cara menata barang atau buat misalnya pembatas buku dari daun kering. Nah, seperti itu loh. Jadi wow, kita kayak jiwa-jiwa mager ini, jiwa malas ini tertampar. Ini masa iya. Iya dong. Nah jadi tapi kakak cukup rajin untuk bikin podcast, jualan puding, kegiatan ini itu kan apa sih jiwa mager? Jadi sesama ini ya kayak kreativitasnya tuh beda konteks. Nah, beda. Oke. Aku mau tanya nih sebenarnya apa sih yang melandaskan Amira untuk jadi orang kreatif? Karena kan aku lihat Amira tuh bukan orang kreatif biasa aja, tapi kreatif banget karena ada aja idenya, gagasannya untuk buat sesuatu gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita cerita masalah kok bisa sih bikin yang gitu-gitu kan? Kalau menurut Amira itu mungkin turun dari keluarga juga iya, karena kebetulan mama juga suka gituan. Keluarga dari sebelah mama tuh kebanyakan memang suka handcrafting dan segala macam gitu kak. Tapi yang paling Amira berasa itu dari mama. Maksudnya yang paling kelihatan itu dari mama. Dan dulu setiap kalau bisa mama beliin buku tuh kebanyakan tuh memang buku-buku kerajinan tangan. Jadi cara bikin kreasi dari koran, bikin boneka rajutan atau apapun lah itu biasanya. Wow. Dan yang seingat Amira bahkan flashcard Amira belajar alfabet pertama kali. Nah itu juga dibikin sama mama. Jadi dibikin sendiri, nggak dibeli flashcardnya. Wow. Nah jadi dari situ kita tuh udah dibiasain kita apa tuh bisa coba kita buat kayak gitu. Itu mungkin ya yang mendasar. Dan kenapa sampai hari ini bisa terus dikembangkan mungkin karena memang orangnya Amira sendiri orangnya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi kayak begitu ya sesuatu pengen coba akhirnya bikin gitu. Jadi terasah terus gitu, bukan yang jadi ketika dia bilang kok kreatif, kok bisa gini, mungkin karena ketika lihat sesuatu pengen dicoba, jadinya terasah terus gitu dan terbiasa akhirnya. Faktor lingkungan juga ya, jadi kayak didukung keluarganya, pengaruh. Wow, memang ya kayaknya rasa malas itu harus harus dihilangkan gitu loh, biar rasa kreativitas itu tuh muncul gitu. Dan aku lihat juga Amira, memang dari cerita Amira tadi kan dari keluarga, dari mama, gimana terbiasa sudah kan untuk buat ide baru atau cari-cari gagasan baru untuk ya tadi aku balik lagi kan bilang Amira nih kamarnya bagus. Ya. Wow. Ya, sebenarnya kan kak lingkungan memang mempengaruhi ya, bisa menjadi wadah kita gitu. Tapi balik lagi ketika kita punya lingkungan yang bagus, tapi kita dari sendiri juga nggak punya minat, nggak mau mencoba, ya useless juga gitu. Benar. Jadi sebenarnya semua juga balik ke kita sendiri masing-masing mau mencoba atau tidak gitu. Kayak kita dikasih kuncinya, kita dikasih pintunya, terserah kita mau masuk atau enggak gitu. Wow. Dikasih kuncinya, dikasih pintunya, terserah itu kita mau masuk apa enggak. Wah, itu aku suka kata-kata itu. Itu luar biasa ya, berbeda kalau berbicara dengan orang yang
apa ya, pengetahuannya luas gitu. Ya kali. Lebih berbobot. Aku nggak gombal loh Amira, ini benar. Siap. Ya, terima kasih Kakak. Terus ini lanjut lagi ya. Terus menurut Amira tuh gimana caranya bisa membangun kreativitas atau rasa ingin untuk jadi orang kreatif, apalagi di tengah-tengah dunia yang serba cepat, yang serba ada, dan era globalisasi dewasa ini gitu loh. Menurut Amira tuh gimana caranya? Kan orang kadang kalau sudah serba instan tuh pada malas gitu. Kalau misalnya kita bicarain masalah kreatif yang kayak apa bisa dikerjain sendiri gitu kan. Kalau Amira pribadi manfaatkan apa yang kita punya itu mungkin bisa jadi salah satu cara. Jadi kalau misalnya lihat sosial media yang paling Amira gunain, sebenarnya Amira punya 2 sosial media yang misalnya yang memang aplikasinya Amira download di HP gitu kan. Itu ada Instagram dan Pinterest. Dan cuma itu. Nah, yang hashtag yang di-follow di Instagram, akun-akun yang di-follow di Instagram itu rata-rata akun-akun yang memang misalnya kayak Amira suka journaling, ya udah Amira akan follow hashtag journaling gitu. Misalnya suka embroidery akan follow hashtag embroidery. Jadi setiap lihat di timeline itu akan penuh dengan yang gitu-gitu. Akhirnya kan termotivasi untuk bikin terus gitu. Dan setiap hari itu pasti akan buka Pinterest untuk melihat hal baru, apa sih yang baru dibikin sama orang kayak gitu. Akhirnya juga mau dong coba kayak gitu. Dan ketika mau bikin sesuatu juga jangan terbiasa untuk udahlah langsung beli aja. Di Pinterest itu ada segudang inspirasi yang bisa kita dapatin dengan cuma cara buka Pinterestnya, ketik kata kuncinya, dan kita akan dapat jutaan inspirasi gitu. Jadi tinggal cari ada cara untuk bisa kerjain, kenapa nggak dikerjain kayak gitu. Maksudnya ketika kita ngerjain, kadang kita juga bisa menghemat dari segi biaya. Terus bisa sesuai langsung sama maunya kita. Dibandingkan waktu kita beli gitu kan, nggak semua yang tersedia di pasaran itu sesuai sama selera kita gitu. Dan kadang-kadang kan memang budgetnya juga harus lebih tinggi karena kan kita beli sesuatu yang praktis kayak gitu. Betul. Jadi manfaatkan segala sosial media atau apapun itu ya yang diberikan teknologi ini loh. Jadi apalagi tadi kan kita bicara masalah globalisasi gitu kan. Betul. Jadi sosial media jangan cuma sekadar untuk scrolling, lihat akun gosip, jangan sekadar untuk gibah aja ya, cari bahan gibah. Misalnya gimana cara kita bikin sosial media ini punya sisi positifnya. Betul. Salah satunya adalah ngasih kita inspirasi untuk bisa jadi lebih kreatif. Iya, aku ingat banget juga Amira dulu tuh pernah jualan ini enggak sih, buket dari kertas yang isinya ada makanan kecil gitu untuk dijual waktu zaman lagi sidang. Iya benar. Nah itu aku ingat, dan itu karena aku juga pernah beli sama Amira. Iya. Jadi sudah membeli. Iya. Amira masih jualan kayak gitu juga sekarang. Sekarang enggak sih, kemarin itu kan, jadi sebenarnya ketika kita kreatif, ini salah satu manfaatnya kalau menurut Amira ya. Ketika kita bisa kreatif, itu kita bisa melihat kondisi pasar dan bisa menyesuaikan. Jadi, pasarnya lagi kayak gini, dengan kemampuan yang kita punya, dengan kreativitas yang kita punya, kita bisa menghasilkan uang dari situ. Sekurang-kurangnya, apalagi ketika jadi mahasiswa ya, nambah uang jajan kan lumayan, kayak gitu kan. Ditambah isi-isi waktu. Gitu sih. Nah kemarin itu Amira ngerjain itu cuma pas waktu sidang aja Kak. Jadi kalau misalnya udah lagi nggak musim sidang ya Amira nggak jualan kayak gitu. Jadi memang menyesuaikan dengan pasar lah kayak gitu. Selain itu Amira ada jual ini nggak sih karya atau buah tangan Amira yang lain yang mungkin Amira publikasikan atau jual gitu ke teman-temannya? Karena Amira ini memang banyak banget kebisaannya ya. Enggak juga beda. Ada sih sebenarnya dari awal kuliah itu sebenarnya nerima pesanan orang. Cuman nggak yang Amira jual ini ya, enggak. Jadi kayak biasanya orang akan datang, awalnya itu gini Kak. Awalnya itu gara-gara daftar di tim dekor. Akhirnya orang kenal Amira sebagai anak dekor. Ya udah, jadi kan mereka udah tahu ya Amira bisa bikin ini, Amira bisa bikin itu gitu. Jadinya habis itu orang suka kalau misalnya ada teman yang nonton Amira bisa bikin ini enggak.
bisa tolong bikinin nggak gitu, ya udah bikin. Jadi terima pesanannya itu tergantung orang minta aja, nggak yang Amira open order ini ya, enggak. Jadi sesuai permintaan orang, nanti orang yang kasih lihat bisa bikin ini enggak, kalau bisa ya udah mereka pesan kayak gitu. Seringnya sih kayak gitu, dan ya udah akhirnya dicoba-coba terus. Dan ngisi-ngisi waktu luang pun itu sih memang suka coba-coba hal baru gitu kan, jadi sampai ngisi waktu luang juga. Jadi jualan itu cuma pas wisuda, terus waktu kakak lulus, jadi tahun Amira yang sidang, terus Amira juga ada bikin modal baru lagi gitu, ada bunga juga, ada ya kayak snack yang dulu juga, terus sama ada wooden craft gitu, jadi kayak bikin foto di hias kayak gitu, ada di Instagram sih. Iya, itu aku ada lihat juga, karena lagi rame kan zaman itu tuh, zaman orang mau nyari kado, nyari hadiah kan, ya udah gitu. Ya itu lumayan banget Kak, apalagi kan kita bisa dekat di kampus ya, jadi mungkin orang pesan tanpa harus bayar ongkir, terus juga antarin ke kampusnya, antarin ke tempat sidangnya, ya lumayan sih gitu. Jadi peluangnya besar ya kalau untuk masalah ekonomi pribadi gitu. Kalau bisa digunakan skill kita dalam membuat suatu karya tangan gitu, kreativitas tadi kan hasilnya akan membuahkan penghasilan, pendapatan untuk kita. Itu kita rasakan. Ya, itu benar sih. Maksudnya nggak cuma masalah penghasilan, dalam apapun itu kayak bisa lebih terampil aja gitu kalau kita memang mau terus mengasah kreativitas kita gitu. Dan dari aku pribadi juga, ketika aku merasa aku menambahkan satu ilmu dalam hal kreativitas, aku merasa bahagia sendiri, tau nggak? Apakah Mira seperti itu juga? Contohnya gimana Kak? Kayak tadi misalnya masalah puding. Puding kan ketika aku coba menu baru dan aku rasa itu enak dan membanggakan, aku kayak bahagia sendiri. Kan benar. Jadi kalau menurut Amira ya, maksudnya karena tadi bagi kreativitas itu di masa sekarang itu artiannya udah cukup luas. Betul. Jadi bukan cuma lagi di masalah tangannya bisa ngerjain sesuatu, bisa bikin karya tangan, nggak lagi di masalah itu. Tapi kreativitas itu yang bagaimana caranya kita bisa berpikir out of the box misalnya gitu, bisa berpikir dari cara lain, melihat sesuatu dari sudut pandang lain, itu bagian dari kreativitas kayak gitu. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu dulu kita sukanya apa, bidangnya apa. Kayak Amira sendiri, kita bukan orang yang suka masak gitu sih Kak. Jadi mungkin kalau lihat-lihat resep itu nggak terlalu yang gimana gitu. Tapi kan kayak misalnya orang yang suka masak, kayak kakak misalnya suka bikin kue, dan ketika itu kan melihat ada resep baru, pasti dicoba, akhirnya bisa improvisasi sendiri resepnya, dan ya udah itu kreativitas gitu. Betul, sama halnya juga dengan menulis. Nggak ada batasan kan gimana cara menulis kreatif dan sebagainya, kan tiap orang punya taste-nya sendiri, punya rasa. Nah itu lihat juga. Nah, kreatif ini benar tadi kata Amira, ruang lingkupnya sekarang besar banget. Iya benar. Dan memang dia harus terus dilatih sih. Kreativitas itu skill yang harus terus diasah. Kalau nggak diasah dia akan hilang. Menurut Amira penting nggak sih sebenarnya rasa atau kreativitas itu dalam soft skill setiap orang? Penting sih Kak, kalau menurut Amira ya, karena kreatif itu kita bicara masalah kayak tadi out of the box, kerjain sesuatu. Nah, di masa sekarang yang bikin itu penting adalah yang membuat kita bisa beda dari orang lain. Ketika kita kreatif, kita bisa nyiptain sesuatu yang mungkin orang lain nggak kepikiran ke situ. Kita bisa bertindak seperti yang kita bisa bertindak sesuatu yang mungkin orang juga nggak pernah kepikiran tentang itu. Itu kan yang bikin kita kreatif, karena kita beda, unik gitu kan. Kan ketika kita ngomongin kreatif pasti bicarain tuh. Dan di masa sekarang, misalnya sesimpel kita kalau nyari kerja Kak, bisa gitu kan, kompetisi kita itu sekarang udah worldwide. Yes. Bukan cuma orang-orang di sekitar kita, tapi orang-orang yang hidup secara globally, karena kita udah tinggal di satu gimana ya, dengan internet, globalisasi, kita kan jadi borderless lah kiranya. Betul. Nah dengan kompetisi ini menuntut kita untuk jadi orang yang kreatif, baru kita bisa masuk ke kompetisi itu dan menjadi bagian dari kompetisi itu. Dan kita bisa menang dengan apa? Dengan cara kita kreatif, biar kita beda sama orang. Ketika kita cuma selalu sama orang, ya mungkin employernya yang akan employ kita juga akan mikir, ya kenapa harus milih kamu gitu, kalau saya juga punya orang lain gitu. Karena sama, makanya kita harus kreatif biar
kita, misalnya ada sesuatu tentang kita yang beda dari orang lain gitu. Betul Itu sih paling penting dari kenapa kita harus jadi orang kreatif, apalagi di masa sekarang. Betul, apalagi kan yang namanya pekerjaan tuh kan tidak hanya kita juga bisa berpatokan untuk bekerja dalam satu perusahaan, pasti perusahaan pun memerlukan yang namanya tadi soft skills dalam hal kreativitas. Kreativitas tersebut juga kita bisa jadi orang yang memberikan pekerjaan. Nah, true, benar. Jadi kita yang membuat lapangan pekerjaan tersebut. Jadi sebenarnya banyak sih, banyak banget hal yang bisa kita lakukan dari apa yang kita dapatkan dari kreativitas ini tadi. Benar. Jadi kok bukan cuma ketika kita apply ke sebuah perusahaan, atau mungkin dengan kreativitas ini kita bisa bikin perusahaan kita sendiri dan akhirnya jadi tempat kerja untuk orang-orang lain. Benar banget. Suka deh. I love you Amira loh. I love you too. Dari Aceh nih. I love you from Aceh. Wow, jauh juga. Terus, nah ini kayaknya panjang lebar kita sudah ngomong dan memang sangat interaktif sekali dan aku suka diskusi kita malam ini. Amira bisa nggak ada nggak kata-kata yang membangun untuk teman-teman agar membangun jiwa atau rasa keinginan yang terjadi orang yang kreatif gitu, yang bisa dibagikan? Kreatif itu dimiliki oleh setiap orang. Yes. Itu benar Amira. Kreatif itu dimiliki oleh setiap orang. Bedanya cuma setiap orang itu mau, maksudnya bedanya nggak semua orang mau mengeksplor kreativitas yang mereka punya di dalam diri mereka. Nggak semua orang mau mengasah kreativitas yang mereka punya dalam diri mereka. Jadi semoga teman-teman yang dengerin podcast Kak Desri hari ini bisa menjadi orang-orang yang bisa menemukan kreativitas dalam dirinya. Sama kayak Amira bilang tadi, kayak kita udah dikasih pintu, kita dikasih kunci, kan semua tergantung kita, apakah kita akan masuk ke situ atau enggak, gitu kan? Semua tergantung kita, kuncinya mau kita masukin ke lubang kunci, kita buka pintunya, kita masuk atau enggak. Ya, persis seperti itu, kreativitas, apapun bakat yang ada di dunia ini, itu semuanya ada di diri kita, tinggal kita mau asah atau enggak. Sama kayak, ataupun ketika kita punya kreativitas tapi nggak pernah diasah, kan itu akan hilang. Tapi ketika kita nggak punya sama sekali bakat itu, kita bisa mikir aja gini, nggak bisa lah kayaknya nggak ada tuh darah kreatif dalam jiwa kita misalnya gitu kan. Ya kita bisa cari itu, kita bisa cari inspirasi itu kita bisa latih itu. Jadi sama kayak misalnya orang pintar itu bisa kalah sama orang rajin gitu. Betul. Nah, karena yang rajin bisa jadi pintar, tapi yang pintar kalau dia nggak rajin, ya dia bisa aja hilang semua apa yang ada dalam diri dia. Sama kreativitas juga gitu. Ya kita ngomongin soft skill, pasti masalah itu. Dan untuk bisa karena memang kreatif itu penting, sepenting itu Amel sangat berharap teman-teman sekarang, teman-teman semua juga bisa terus mengasah kreativitasnya dan memang mencari environment atau platform di mana mereka bisa terus berlatih lah kreativitasnya. Dan environment yang ada di sekitar mereka juga harus dibentuk. Misalnya gini, kalau kita nggak bisa ketemu lingkungan yang bisa mendukung kita, at least kita harus buat lingkungan itu sendiri gitu. If you cannot find one, be one gitu kan. If you cannot find one, create one. Yes. Itu sih yang paling penting. Itu sih yang ingin kita sampaikan kayaknya. Ada tambahan lagi Amira? Mungkin apa yang mau Amira sampaikan lagi tentang kreativitas? Tentang kreativitas apa ya? Apa ya? Ada yang kakak masih bingung, saya juga bingung. Nggak apa-apa, apa aja gitu. Biarkan ya anak-anak zaman sekarang tuh nggak taunya cuma hanya setiap kayak tadi Amira balik lagi kan ngomong, setiap orang tuh memiliki kreativitasnya sendiri. Cuman dieksplor aja lagi, atau memang kurang tahu atau kurang paham dirinya sendiri bisanya apa. Mungkin ada lagi nggak Amira mau ngomong apa? Aku setuju banget loh sama statement Amira yang itu. Setuju banget. Dan nanti ketika misalnya memang teman-teman dalam pencarian itu mencari bakat yang mana nih yang bisa aku punya gitu misalnya, hal yang mana nih yang bisa aku improve creativity-nya misalnya kayak gitu kan. Pasti akan ada masa-masa trial and error, pasti akan ada
saat-saat dimana kita coba kok nggak berhasil gitu. Benar. Nah pas yang kayak gitu jangan nyerah, kita ada segudang, ada banyak sekali kemampuan yang lain yang mungkin kita mungkin belum coba, dan sebenarnya kemampuan kita ada di situ. Jadi ketika Amira bilang misalnya ketika orang consider atau menganggap Amira ini orang yang kreatif, gak semua hal sebenarnya bisa benar-benar berhasil Amira kerjain. Ada hal-hal yang mungkin pas dikerjain malah kok kayaknya nggak bisa nih, nggak cocok sama Amira, nggak bisa dikerjain. Ada yang kayak gitu, cuman kan mungkin nggak ke posting. Yang kita post, kita juga nggak semua hal kan kita post di Instagram, nggak semua hal orang tahu kayak gitu. Tapi sebenarnya ada masa-masa yang trial and error itu. Pengen coba ini, karena tahu apa, Amira juga coba nulis blog, tapi cuma jalan 1 blog terus Amira nggak nulis lagi kayak gitu. Maksudnya gitu, mungkin ada hal-hal yang memang kita akan terus-menerus suka ngerjain, ada hal-hal yang kayak udah kerjain mulai terus kayaknya nggak cocok nih, langsung nggak dikerjain. Tapi jangan juga segampang itu menyerah kayak gitu. Intinya jangan menyerah. Ketika kita coba satu, nggak cocok, ya udah kita bisa cari hal baru. Tapi juga ada pilihan ketika kita ngerjain itu nggak cocok, kita coba lagi, mana tahu di kali keberapa itu akan cocok kayak gitu. Intinya jangan nyerah deh. Ya, betul, jangan nyerah ya. Iya, kakak juga harus semangat bikin podcastnya. Kakak nggak tahu kan ke episode berapa itu akan jadi booming gitu. Amin. Jalan terus. Amin. Harus jalan terus. Sebenarnya kan keinginan aku di awal buat podcast ini adalah karena banyak ilmu atau pengetahuan, dan aku mengenal banyak orang juga yang seharusnya tuh bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Jadi aku wadah yang baik untuk menjadi pemicu atau pemberi semangat untuk teman-teman lainnya mencari talenta atau bakat, atau mungkin keinginan untuk tidak mager lagi mencoba hal-hal baru di dunia ini. Ya, jadi kakak mau orang-orang di sekitar kakak yang lain juga tahu ada orang-orang ini yang memang sebenarnya bisa menginspirasi. Kakak mau inspirasi mereka itu tidak berhenti di kakak, tapi juga bisa menyebar ke siapapun lewat podcast ini. Iya. That's very kind of you. So proud. Thank you so much. Ini sebenarnya gara-gara ini juga sih, karena salah satunya kenal Amira atau kenal teman-teman yang lain yang di ICAP atau di luar ICAP atau ya lingkungan aku merasa kayak wow, banyak hal yang harus kita kulik lagi, atau mungkin teman-teman di luar sana yang ngerasa, kan banyak juga tuh teman-teman yang ngerasa aku tuh bisanya apa sih sebenarnya. Ya. Nah, kebanyakan ya kak, masalahnya kebanyakan itu mereka hanya akan berhenti di aku sebenarnya bisa apa sih, udah gitu aja, tapi nggak mencari. Terus what is the point? Ya, ngapain kalau cuma nanya? Ketika kita nanya, cari jawabannya gitu. Betul. Jangan berhenti di pertanyaan itu aja. We have to educate our beautiful mind. Itu sih yang selalu Amira pegang kayak gitu. Betul. Sama satu lagi, ini mungkin bisa juga jadi inspirasi buat orang-orang. Yang selalu Amira tekankan ke diri sendiri adalah when you are willing to learn, no one can stop you. When you are not willing to learn, no one can help you. Jadi semua ada di diri kita. Kalau kita mau belajar, siapapun nggak ada yang bisa ngerjain kita, karena kita yang mau belajar. Tapi ketika kita nggak mau belajar, kita nggak mau mencoba, orang mau gimana pun nggak akan bisa nolong kita, karena kita sendiri nggak mau gerak, kita sendiri nggak mau jalan. Betul. Tapi ketika kita mau jalan, apapun rintangannya, karena memang niat kita kuat, niat kita benar-benar, ya we will go through gitu. Iya, dari kita untuk kita ya. Sekurang-kurangnya apa yang kita kerjain itu, kalau kita nggak bisa kerjain untuk orang lain, sekurang-kurangnya untuk kita harus bisa lah gitu. Betul. Apa gitu feedbacknya yang bisa kita dapatkan dari itu? Setidaknya ya, betul banget. Aku setuju. Aku suka deh sama Mira, sama suka. Suka deh sama Kak Desi. Aduh, jadi sama rindu nih Suka nih kalau misalnya tiketnya murah dan aku bisa terbang gitu, coba aku bidadari ya loh. Kalau aku bidadari udah sana aku sekarang. Bidadari kok kak, cuma nggak ada sayap aja. Oh my god. Paling khas dari Kak Desri itu ketawa yang gininya nih. Gitu. Nah kan lagi kan loh. Iya sih, emang nggak bisa dijauhkan. Pasti aku begitu. Wow. Terima kasih banyak ya Amirah ya, sudah
30 menit kita berbincang tentang Nggak berasa ya. ya nggak berasa loh tentang kreativitas masa kini. Jadi ya tadi balik lagi kata Amira adalah semua orang itu punya sisi kreatifnya tersendiri. Cuman mungkin kalau yang belum tahu itu pasti karena belum dieksplor. Nah, jadi jangan nyerah, jangan berhenti di pertanyaan aku bisa apa. Aku bisa jawabannya. Aku bisanya mencintai kamu. Aku bisanya menerima cinta kamu. Wow, itu kreatif sudah tuh. Otak kita kan nyambung dengan gombalan, membuat gombalan. Jadi tetap semangat teman-teman dan ini sudah di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Amira. Terima kasih juga Raka, terus menginspirasi. Amira juga tetap buat konten-konten yang menarik karena aku suka dan juga teman-teman. Amira Instagramnya di close nggak? Di ini nggak? Di private sih. Ya. Perlu dibuka ya? Enggak, nanti aja Kak. Terserah Amira, itu hak Amira. Kalau misalnya aku suka banget karena aku tadi bilang kan pertama Amira ini suka kasih ilmu-ilmu tentang bagaimana buat ini, buat itu, atau nyusun apa gitu. Nah jadi mungkin kalau teman-teman yang lain mau buat seperti Amira boleh, atau mau nonton Instagram Amira loh, atau di Instagram Amira nanti. Belum ada rencana sih Kak. Belum ada rencana. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Terima kasih juga Kakak sudah diajak untuk bisa berbicara di podcastnya Nona Destri. Amira harus ada itu. Amira harus ada di podcast aku. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ini. Jangan lupa untuk dengarkan podcast aku episode sebelumnya dan tunggu karena minggu depan aku akan balik lagi dengan podcast topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga share podcast ini ke manapun, ke sosial mediamu, buat manapun dikirim ke temanmu langsung. Wow, karena ya tadi minggu depan kita akan balik lagi dengan topik-topik yang menarik. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan.